Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Tanpa Podium dalam konten Satu Ayat Saja bersama dengan saya, Pendeta Irma. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi terkenal? Di tengah-tengah realitas kehidupan yang minim apresiasi dan hasrat ingin diakui, banyak orang kemudian berlomba-lomba untuk melakukan segala sesuatu supaya bisa terkenal. Menurut salah satu pakar psikologi klinis 3 generasi, yakni Alfred Megawati, ia menyatakan setidaknya ada 3 hal yang memotivasi seseorang untuk menjadi terkenal. Yang pertama, keinginan untuk dilihat dan diakui kehebatannya. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia yang senang jika dirinya menoreh apresiasi. Yang kedua, adanya kerinduan agar mendapatkan gaya hidup dengan status yang tinggi. Biasanya semakin terkenal seseorang, maka perlakuan terhadapnya pun akan berbeda. Semacam ada perlakuan khusus atau perlakuan istimewa yang diberikan kepadanya. Siapa yang gak mau? Yang ketiga, keinginan untuk membantu orang lain dan membuat orang lain berbangga di sekitarnya. Ini tentu saja bukanlah hal yang keliru. Pasti senang kalau di kemudian hari ada orang yang mengakui diri kita sebagai orang yang terkenal dan bangga terhadap segala pencapaian kita. Tentu saja ketika kita terkenal menjadi orang yang baik, yang dermawan, atau karena kita punya prestasi, orang akan dengan cepat mengaku, itu teman saya tuh, itu kerabat saya itu keluarga saya, dan lain sebagainya. Tidak heran kalau kita melihat 3 motivasi yang membuat orang ingin terkenal ini, banyak orang kemudian berupaya, berjuang, melakukan banyak hal, bahkan segala hal, agar bisa menjadi terkenal. Nah, yang menarik teman-teman, dalam hidup orang Kristen, menjadi terkenal bukanlah tujuan utama. Hidup orang Kristen justru dikatakan harus berbeda dengan dunia ini. Artinya, walaupun kadang tindakan kita, perbuatan kita, ataupun karya kita tidak mendapatkan apresiasi, bahkan tidak diakui, itu tidak mengurangi keyakinan kita akan karya Tuhan yang tidak berhenti mengasihi, memelihara, bahkan memberkati kita dengan segala yang terbaik. Sebagaimana satu ayat saja kali ini yang saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ayat ini merupakan nasihat dari Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma yang mengajak umat untuk memberikan persembahan hidup dengan cara yang benar. Jadi hidup kita, diri kita, bukan dipakai semata-mata untuk menjadi viral dan terkenal yang kadangkala bisa menjerumuskan kita untuk meraihnya dengan cara yang liar dan nakal. Tetapi kita dalam hal ini perlu meyakini bahwa Tuhan yang bernaung dalam diri kita hendak memanggil kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Tentu saja menjadi pribadi yang berkenan kepadanya itu harus ada dalam tuntunan hikmat Tuhan, di mana kita diajar untuk bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah, manakah yang merupakan kehendak Tuhan, dan mana yang bukan. Hal ini tidak mudah, karena seringkali kita harus memilih menjadi seperti yang dunia atau orang lain inginkan, atau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Butuh perjuangan sudah pasti, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, melakukannya bersama dengan Tuhan, apa sih yang gak bisa? Nah, teman-teman, mana yang kita pilih? Menjadi terkenal, viral, walaupun caranya nakal, atau berkenan, taat pada tuntunan hikmat Tuhan, dan mengalami pembaharuan. Semoga orang mengenal kita karena kita belajar untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.